Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman semuanya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya sore ini hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Saya kebetulan hari ini ngevlog dengan teman saya ini. Ini Ustadz atau kiai ini. Yang jelas kita sama-sama takmir lah. Kalau saya takmir di Karangmojo, saya ini takmir di Girisubo di Kabupaten Gunung Kidul. Namanya Mas Supri ya. Mas Supriyadi. Mas Supri ini selain pengurus PCM ya, pengurus PCM Girisubo, juga merupakan takmir di Masjid Al Furqon Duet Jero Wedel begitu. Nah, hari ini begini teman-teman, kita sebentar lagi kan akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang artinya kita akan memasuki bulan hari raya kurban begitu ya. Ya, ini merupakan hari raya, kalau orang itu mengatakan lebaran akbar ya, bodo besar begitu. Ya, mungkin karena terkait dengan ada kurban di situ, ada kita sholat Idul Adha begitu ya, terus ada puasa juga. Nah, tapi yang mungkin kita agak prihatin sekarang teman-teman semuanya, kita kan dalam suasana pandemi. Mas Supri, kalau Mas Supri mengamati, kalau pandemi COVID sekarang ini ada dampak untuk masyarakat mungkin di Girisubo lah barangkali secara umumnya, atau mungkin di Jero Wedel di kampung Mas Supri ada itu enggak? Ada dampaknya begitu ya. Mungkin diceritakan. Akibat daripada COVID-19 ini sungguh amat terasa dampaknya di Girisubo. Iya. Begitu banyak dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan, yang kemudian dari segi penghasilan otomatis berkurang, sehingga perekonomian tersendat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ada wabah seperti ini, Pak. Jadi memang secara perekonomian sangat berdampak ya, sangat terasa sekali begitu. Apalagi kebanyakan di sini mata pencariannya tani ya. Sebagai petani, kemudian pedagang, nelayan juga ada ya. Kecil, kemudian buruh yang mereka menjual tenaganya, tetapi karena tidak ada yang menggunakannya sehingga menjadi pengangguran. Nah, ini sangat terasa sampai ke desa-desa, apalagi pelosok seperti di wilayah Girisubo ya, dekat dengan pantai yang Mas Supri. Jadi memang betul-betul terdampak mereka ini begitu ya. Terus begini Mas Supri, ini kan hari raya kurban sebenarnya lagi. Nah, biasanya di tempat Mas Supri ada yang kurban nggak kalau kemarin-kemarin tuh? Kemarin? Biasanya kita patungan sapi, rombongan menabung, tetapi karena ada pandemi seperti ini sehingga rencana menabung seperti yang tahun-tahun sebelumnya dilakukan tahun ini ditiadakan karena ya untuk keperluan sehari-hari yang lebih penting barangkali yang lebih mendesak karena untuk urusan perut ya. Sehingga jauh berkurang untuk kurban saat ini. Bahkan di beberapa masjid yang tadinya ada 1-2 ekor kambing, sekarang saat ini sama sekali belum ada ini. Ini ternyata ada kejomplangan ini. Mungkin di tempat sana, tempat teman-teman di luar kota, di kota sana, di kota Jogja ataupun di luar Jogja banyak berlima, tapi di Gunung Kidul, di Girisubo, Kecamatan Girisubo itu beberapa masjid malah belum ada sama sekali sampai hari ini begitu ya. Kalau begini Mas Supri, ini kan tadi Mas Supri mengatakan di beberapa masjid itu belum ada begitu ya. Benar. Belum ada orang yang menyatakan mau berkurban. Terus besok kira-kira kurban ini kira-kira menjelang hari biasanya ada nggak? Atau belum bisa memastikan juga? Belum bisa. Yang jelas pasti kurban perasaan yang jelas. Kurban perasaan. Ning apa mungkin ada itunya? Katanya kamu bilang kemarin kalau nggak ada kurban malah enak, langsung pulang aja habis sholat begitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kesibukan yang tadinya setelah sholat Id kita sibuk untuk memotong hewan kurban kemudian menyalurkan kepada yang berhak, untuk saat ini seandainya
tidak ada yang berkurban disalurkan lewat masjid-masjid tersebut, maka ya setelah sholat id ya kita beraktivitas seperti biasa. Jadi sebenarnya memang kesadaran berkurban sebenarnya ada ya di kalangan masyarakat ya. Cuma karena memang faktor sekarang sedang pandemi, jadi agak terganggu, agak buyar ya. Ya, yang jelas memang itu biasanya kan kita mengandalkan menabung per bulan sehingga memperingan kita. Nah, tetapi karena pemasukan tidak ada sehingga apa yang akan ditabung. Sedangkan mengharapkan hasil panen dari palawija yang sebenarnya masuk musim panen, tetapi karena beberapa bulan terlambat datangnya hujan sehingga panennya tidak maksimal. Begitu ya. Terus mungkin misalnya ada yang mau berkorban di antara teman-teman di sana itu, kalau di wilayah Geruju ini sebenarnya kalau sapi itu satu berapa tuh Mas Subri? Satu ekor sapi yang layak potong itu minimal harganya berapa? Ya paling murah masih ada ya, untuk kita di tempat petani masih bisa sampai 14 juta. Itu bisa sudah 14 juta? Sudah bisa. Mungkin itu berapa kilo 14 juta? Ya ada yang minimal ya 60 kilo lah. Tapi udah layak potong ya, sudah umur ya? Sudah umur. Nah rata-rata kalau saya lihat di beberapa kan masing-masing orang sekitar 2,5 kan ketemunya sekitar berapa itu? 17,5. Jadi kalau sekitar tadi berapa? 14 ya. Biasanya kita di kampung itu ya sekitar 2 juta per orang itu. Per orang. Jadi dari 2 juta itu kita cicil dari setelah jadi seharga 4 juta, 14 itu sudah layak potong. Iya, sudah bisa. Kalau kambing berapa minimal harga? Kambing kalau di sini sudah mahal 2,5 paling kecil. Paling kecil 2,5 sudah bisa dipotong. Iya, yang sudah masuk untuk memenuhi syarat untuk berkorban. Kurang dari itu belum layak. Orang itu biasanya dari sisi umur masuk, tetapi ya dagingnya belum. Ya, karena kan kalau kambing cukup. Iya. Sedikit dagingnya. Jadi begitu teman-teman, untuk ukuran di sini tuh kalau kambing minimal 2,5, kalau sapi minimal harga 14 juta. Itu sudah masuk umur dan dagingnya lumayan ya. 60 sampai 70 kalau dapat yang lumayan gemuk. Itu yang sapi ya? Iya. Jadi mungkin teman-teman misalnya tergerak hatinya untuk berkorban di wilayah Gunung Kidul, bisa di Girisubo, bisa menghubungi ke saya atau nomor yang saya cantumkan di deskripsi, nanti bisa menghubungi nomor saya. Nanti kita hubungkan dengan Mas Subri dan teman-teman ya. Mereka akan mendistribusikan baik dalam bentuk, terutama kita harapkan yang hidup ya Mas Subri ya. Iya. Yang hidup kita potong di sini begitu. Jadi harganya tadi untuk kambing minimal 2,5, untuk sapi minimal 14 juta. Syukur lebih besar lagi ya. Jadi kalau harga lebih tinggi kan nggak apa-apa, tapi minimal harganya 14 juta. Kalau ada yang harganya lebih dari itu malah kita bersyukur. Begitupun kambing kalau harganya bisa 3 juta, lebih kita lagi kita juga bersyukur. Silakan. Nah, ini kesempatannya untuk beramal ya, biar semakin menyebar dagingnya tidak terkonsentrasi di satu tempat saja. Yang berlimpah malah di tempat lain nggak ada daging sama sekali, kan nggak ada daging sama sekali, kan kasihan begitu ya. Kasihan yang di pelosok yang masih kekurangan daging, kekurangan hewan kurban ya. Silakan yang ada kelonggaran rezeki bisa berkorban di sini, atau ada kelimpahan keberlimpahan hewan ataupun daging bisa dikirim ke sini gitu. Kita tambahkan dalam bentuk hidup ya. Kalau udah di sebelah ngambilnya susah ya Mas Subri? Ya tergantung jaraknya. Kalau satu jaraknya. Di Wonosari oke ya? Ya di Wonosari kita. Kalau di Jogja masih mikir kesel ya. Kita ambil ya. Soal lagi maju-maju tua. Oke, terima kasih. Nanti silakan teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, ke deskripsi. Nanti bisa kita hubungkan dengan panitia ataupun teman-teman pegiat dakwah di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.